Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum keluarga, sesungguhnya materi dalam hukum keluarga tergambarkan dalam sebuah cerita yang mana bahwa orang yang membangun sebuah rumah tangga sejatinya seperti halnya ia berada di suatu gedung yang megah atau sebuah rumah, sehingga dikatakan sebagai rumah tangga. Yang dalam hal ini, sebelum kita masuk ke suatu gedung, tentunya ada beberapa hal yang perlu untuk kita persiapkan. Yang pertama adalah diantaranya memilih calon pasangan, yaitu memilih pasangan yang ideal karena jamalnya, karena nasabnya, karena hartanya, dan kemudian ternyata definisi agama lah dalam Islam yang dianjurkan dalam memilih pasangan yang ideal. Karena jika agamanya baik, maka akan mengikuti pada hal yang baik pada hal-hal yang selanjutnya. Selain itu juga butuh dipersiapkan, misalnya adalah syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan harus terpenuhi, baru kemudian izin kepada KUA. KUA ini adalah sebagai pintu gerbang yang menunggu dan menjaga, yaitu sebuah gedung yang akan kita lalui, yang akan kita masuk di dalamnya. Setelah kita mendapatkan izin, maka baru kita dapat masuk. Karena izin KUA merupakan bentuk legal. Ketika kita melakukan sebuah pernikahan yang tanpa mendapatkan surat-surat dari KUA, maka tentunya pernikahan ini tidak dianggap sah. Maka ketika sudah mendapatkan surat dan kemudian pada saat itu melakukan sebuah akad dalam pernikahan, maka pernikahan kita disebut sebagai pernikahan yang sah. Jika kita tidak melalui KUA, maka bisa dikatakan sebagai nikah siri atau nikah di bawah tangan atau bentuk-bentuk perkawinan yang lain yang tidak disahkan dalam agama maupun dalam negara. Baru kemudian kita berada dalam sebuah gedung, yang mana dalam sebuah ruangan ini ada hak dan kewajiban yang harus terpenuhi. Di antaranya adalah bagaimana menjadi kepala rumah tangga, bagaimana menjadi seorang ibu dalam rumah tangga, bagaimana bisa terpenuhinya nafkah, bagaimana bisa terpenuhinya perwalian, sehingga ketika hak dan kewajiban di dalam rumah tangga ini terpenuhi, maka akan terwujudlah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi sebaliknya, ketika tidak terpenuhinya, mungkin karena problem tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, karena nafkah, atau karena faktor KDRT, atau karena faktor yang lainnya, sehingga ada jalan keluar yang disebut sebagai yaitu emergency exit, yaitu talak. Sesungguhnya talak bukanlah sesuatu yang dianjurkan dalam agama, akan tetapi merupakan jalan keluar ketika dalam kondisi darurat. Dan itu sering terjadi ketika tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam ruangan tersebut. Maka ketika kita hendak keluar dari sebuah ruangan itu melalui pintu emergency exit, di sana akan dijaga oleh PA atau pengadilan agama, yang mana ketika kita melakukan pernikahan yang resmi, maka kita akan keluar dengan cara yang resmi. Kita masuk melalui KUA dan akan keluar yaitu melalui pengadilan agama. Begitu juga sebaliknya, ketika pernikahan itu tidak dilalui dengan cara yang legal, maka pengadilan agama pun tidak akan pernah menerima, yaitu pengajuan dari pihak yang bersangkutan. Baru kemudian setelah melakukan sebuah talak, maka ada di sana terkait dengan baik itu talak mati atau talak hidup, misalnya ada wasiat, misalnya ada hak waris, dan misalnya ada hak iddah, atau misalnya ada hak-hak lain yaitu pasca perceraian, yang dalam hal ini tentunya adalah menjadi lingkup dalam sebuah hukum keluarga. Semoga bermanfaat.